ternyata teknologi zaman dulu tuh lebih luar biasa sebenarnya, lihat apa bibit bebek Iya, itu itu. sangat diperhatikan. Halo teman-teman, kita ketemu lagi di Ngobar 022 Bandung Kota Ngangenin. Tamu kita hari ini adalah Kang Opik ya. Ya. Taufik Hidayat Kang Opik. Ini saya kenal Kang Opik ini dari tahun 2017 kan ya? Iya. Di satu yayasan. Terus ketemu lagi 2020 pas COVID di Komite Pemulihan Ekonomi Daerah Jabar. Nah, hari ini kita ngobrol-ngobrol nih. Saya bacain dulu CV-nya ya. Ini soalnya panjang pisan. Nama RM Taufik Hidayat Sutadi Sastra. Ini boleh disebutin gelarnya? SE, MAK, AK, CA. Ini nanti diterangin beri naon wae teh. Ciap. Kelahiran Bandung tahun 84. SMA Negeri 22, lalu S1 Akuntansi Unisba, S2 ada sertifikasi akuntan profesi IAI, lalu ada Magister Akuntansi Widya Tama. Ini kalau jabatan banyak pisan, ada ketua tim audit, komite audit, sekretaris UPZ, ada dosen juga. Ini Kang Opik teh. Tenaga ahli. Nah, ini ada yang konsultan, ada komite pemulihan ini yang sama-sama saya. Tim advokasi ada juga nih, sama OKK DPD KNPI. Nih, pertama saya mah ini tertarik dengan nama Sutadi Sastra nih, Kang. Ini kan kayaknya nama farm Sunda yang lama gitu ya. Iya. Mungkin gimana ceritanya? Iya. Ya kalau untuk nama Sutadi Sastra sendiri itu kan dari bapak gitu kan. Dari bapak ke kakek dan ke kakek buyut. Nah, yang saya tahu itu ya secara nama Sutadi Sastra ini saya baru ketemu sampai ke kakek buyut. Jadi bapak saya namanya Ori Muharam Sutadi Sastra, buyut saya namanya Sugono Sutadi Sastra, lagi ke Umar Falak Sutadi Sastra sampai ke Amir Hasan. Tahun berapa tuh? Wah, itu saya ada satu catatan yang akhirnya ketemu gitu kan. Ketemu yang dimana kita itu ternyata kalau kakek kan dari Banten. Sebenarnya dari Banten, yang dimana itu ada satu buku keturunan dari Pangeran Astapati. Dan kalau dari Pangeran Astapati sendiri asal mulanya dari Baduy. Dari Baduy yang akhirnya keluar di Baduy dan masuk Islam dan bekerja pada saat itu kerajaannya itu di Sultan Agung Tirtayasa. Itu abad berapa tuh? Wah, kalau abad saya lupa. 1600-an gitu deh masih. Jadi di Tirtayasa bekerja yang akhirnya dinikahkan ke anaknya Tirtayasa. Di situ sih, makanya kalau masih deket pisan ini. Nah, kalau digeser lagi itu dari Banten ke Demak gitu kan. Sambungannya kan gitu. Karena kalau dulu dari Sunda ini di pesisiran kan. Semuanya tidak ada di tengah-tengah ini, nggak ada gitu. Yang namanya kerajaan tuh nggak ada yang di tengah gitu. Pajajaran? Bukan. Pajajaran juga sama, semua banyaknya di pinggir dulu kan. Galuh Pakuan ya gitu kan. Memang kerajaan Pajajaran yang berujung akhirnya di Banten kan, dengan raja terakhirnya adalah Surya Kencana kan. Kalau dari sejarah itu. Nah, itu kalau Sutadi Sastra di sana, dan itu tapi tadi nyambung ke Demak gimana? Ya, kalau dari kakek nih. Itu tuh alihan dari Demak. Makanya Demak ke Banten ini satu masuk semua masih nih. Satu keluarga besar gitu. Istilahnya. Ya kalau berbicara lagi balik ke Sutadi Sastra, nah ini ada ya Opik sendiri baru tahu ada di sana itu yang dinamainya Huis Van Sutadi Sastra gitu. Itu adalah satu rumah house. Rumah ya, karena bahasa Belanda kan tulisan teh Huis sanes Huis. Nah, makanya di situ ada. Di mana? Di Banten, di Jalan Raden Tumenggung Hardiwinangun. Masih ada.
Terus Itu. yang ninggalin? Itu tuh jadi masuk ke cagar budaya Oh. di Banten itu. Tapi cagar budaya ini adalah bukan milik pemerintah. Makanya di situ adalah dituliskan adalah ya rumah Keluarga besar. Studi Sastra, dan memang depannya adalah RM Studi Sastra di situnya. Tapi ada yang ninggalin. Ada Masih ninggalin. keluarga Masih. Makanya ini sedang dicari. Kadang beberapa kawan juga bertanya, kenapa kamu mencari yang di belakang gitu? Ya saya harus tahu lah sejarah saya gitu kan. Iya. Makanya di situ ya perihal Studi Sastra di situ. Nah, kalau dari kakek ke situ, kalau dari nenek, nah nenek ini kalau ke atasnya adalah nyambungnya ke dalam Karanganyar, atau disebutnya kalau di Bandung ini Wiranata Kusuma III. Kalau dari nenek itu. Oh, nenek teh. Atuh ya mah menak jeung menak berarti. Iya, itu makanya kalau kita tahu, ini secara family tree nih, ini nenek sebelah sini, kakek sebelah sini, ketemu gitu kan. Nah, di situ sih sebenarnya ya mungkin orang zaman dulu lebih melihat bibit bebek itu sangat diperhatikan kan. Ya memang perlunya akhirnya kita paham dengan masa lalu atau sejarah. Betul. Dan belajar budaya ini adalah bukan hanya belajar budayanya saja, ternyata di sini ada yang berbicara politiknya, ada berbicara hukumnya, dan adat istiadat itu perkembangannya akhirnya seperti apa kan gitu. Karena kan budaya ini akan akan terus berkembang sebenarnya, dan sebenarnya bukan berkembang juga gitu kan, sebenarnya balik lagi kan ke masa lalu nih. Karena yang dibilang dulu teknologi adalah wah canggih, ternyata bener orang Sunda tuh tahu gitu ya bahwa canggih itu can kapangi, padahal mah teknologinya udah ada, mereka tuh sudah bikin, tapi can kapangi gitu ya naon teknologinya kan gitu. Yang akhirnya ditemui itu ini adalah ini gitu kan. Seperti contoh yang sedang rame-ramenya nih sekarang perihal batu baterai gitu. Ternyata Opik bersama teman-teman lagi main Gunung Padang, di situ ada satu batu, ternyata kita coba nih batu tengahnya air ini gitu, akhirnya dinyalain ke lampu nyala. Serius? Itu namanya batu dorpal. Oh, itunya jadi kayak baterai gitu. Mengandung. Betul. Itu batu dorpal itu dasarnya kan. Terus kalau lihat sejarah lagi akhirnya cari, nah akhirnya itu zaman Lemurian itu sudah ada kan. Baterai itu kan sebenarnya ya yang disebut canggih can kapang itu ya pada masa lalu itu sebenarnya ini apa gitu kan. Ya teknologinya kalau berbicara budaya, ternyata teknologi zaman dulu itu lebih luar biasa sebenarnya ketimbang sekarang gitu kan. Yang dimana contoh kecil mungkin Kang Diki, ada satu waktu orang tua nih dipanggil sama neneknya gitu kan, nggak ada telepon, tapi aduh sok rasain gitu ya, gimana pengen pulang feeling karena pulang aja kan. Itu adalah satu teknologi sebenarnya kan, bagaimana menyampaikan energi kepada anaknya, telepati pulang kan gitu. Sebenarnya di situ sih Kang ya. Makanya kalau ya tadi balik ke Studi Sastra ya, disitulah ada satu rumah di Banten namanya rumah Studi. Tapi hebat ya, bisa maksudnya masih ada terpelihara gitu ya. Ya karena mungkin karena cagar budaya kan. Jadi memang, itu dulu berarti rumah kakek buyut atau kakek buyut aja gitu kan. Makanya yang Opik juga sedang mencari ini siapa sih sebenarnya. Tapi pernah ke sana? Pernah. Karena kan kalau nyambung lagi, ada fotonya? Foto ada foto. Ya nanti ditampilin. Pengen lihat juga di sana. Nah, kalau nyambung lagi lebih ke ujungnya, di sana ada satu bisa dibilang juga ya pikir ya situs keluarga juga lah, nyambung dengan yang namanya Syekh Asnawi Banten gitu kan. Dan di sana terkenalnya dengan nama Kiai Caringin, dan di situ ada Masjid Caringin, itu dijadikan cagar budaya juga gitu. Makanya akhirnya kita tahu pada masa lalu itu bukan kita akhirnya lebih ego gitu kan, justru lebih ini ya, karena kan orang berbicara nih, wah kamu ternyata turunan ya, wah ternyata salah, KBG turunan. Karena sangat enak kalau kita berbicara turunan gitu, ternyata kita bukan turunan, kita tuh adalah tanjakan. Tanjakan kita, karena kita bagaimana mengikuti yang dulu itu kan, mereka dengan
kalau bahasa Inggris namakan ucaplah kulampahan HD gitu kan. Nah, itu bagaimana kita mengikuti kan? Berbicara ada yang namanya Raden ini bukan adalah satu gelar. Atau bisa dikatakan kalau yang benarnya tuh kalau kata Opik ya itu akhirnya dari perjalanan tahu seperti itu tuh adalah pengkultusan kan. Jadi Bukan penghormatan. kayak ya sama seperti penghormatan juga gitu. Ketika Kang Diki bukan dari mana, tapi di lingkungannya ini berbuat baik untuk lingkungan, nah itu Raden gitu. Jadi dari apa yang dilakukan, apa yang diucapkan untuk lingkungan sekitar akhirnya lebih baik gitu. Nah itu adalah Raden. Nggak mesti dari darah. Ya nggak mesti. Darah Sebenarnya kan balik lagi kalau darah itu hanya sekedar apa ya? Kalau bicara ke apa lebih ke feodal itu kan kayaknya males juga gitu. Males juga. Tapi kan zaman dulu mah memang zamannya begitu. begitu. Zamannya begitu. Sekarang mungkin jadi. Sekarang memang udah ya ini harus bisa terbuka lagi. Jadi ya bahwa kenapa zaman dulu ini Raden dan segala macam gitu ya. Berarti seharusnya secara segi keilmuan apapun harusnya bisa lebih. Dan itu akan lebih merasakan lagi ke bawahnya kan. Makanya itu yang lebih berat tuh. Bukannya berarti kita harus jadi sombong, jadi apa? Kan berbicara Raden kita adalah turunan, ya udah, saya cukup dengan ongkang-ongkang kaki nggak usah kerja gitu kan. Cukup aja pasti ada, kan nggak bisa nggak gitu. juga. Sekarang harus tetap kita bekerja. Juga harus menjaga nama baik kan. Nah itu yang lebih beratnya kan. Di situ sih Kang.